Hai, berjumpa lagi dengan saya, Erlangga, di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Di video ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebahagiaan pernikahan. Sebelum masuk ke materi, apabila kalian merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di menu setting YouTube. Yuk kita langsung ke materi. Adapun manfaat kita belajar ini adalah dengan mengetahui faktor-faktornya, yaitu faktor yang berpengaruh terhadap kebahagiaan pernikahan, maka kita dapat menganalisis suatu pernikahan, sehingga kita mengetahui penyebab suatu pernikahan itu bahagia atau tidak bahagia. Kita belajar definisi dulu, apa itu kebahagiaan pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, kebahagiaan adalah kesenangan dan ketentraman hidup lahir dan batin. Sehingga kebahagiaan pernikahan berarti kesenangan dan ketentraman hidup lahir batin yang terdapat dalam suatu pernikahan. Jadi, banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap kebahagiaan pernikahan itu ada dua faktor. Faktor pertama yaitu skor pasangan dan faktor kedua yaitu matra kecerdasan. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu faktor ini. Faktor pertama adalah skor pasangan. Di video sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang skor pasangan. Skor pasangan menunjukkan besarnya kecocokan antara suami dengan istri. Skor pasangan merupakan faktor kritis yang berpengaruh terhadap kebahagiaan pernikahan. Apabila kalian belum tahu tentang skor pasangan, maka ini adalah ringkasan tentang skor pasangan. Jadi, pasangan suami istri yang skornya paling besar sehingga paling cocok adalah pasangan suami didukung istri. Sedangkan pasangan suami istri yang skornya paling kecil sehingga sangat tidak cocok adalah pasangan suami sama dengan istri. Skor pasangan disebut sebagai faktor kritis karena beberapa alasan. Alasan pertama, skor pasangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan pernikahan. Pengaruhnya adalah jika skor pasangan makin cocok, skornya makin besar, maka pernikahan makin berpeluang berbahagia. Alasan kedua, skor pasangan tidak bisa berubah karena dipengaruhi oleh faktor genetik, sehingga skor pasangan harus tepat sejak sebelum menikah. Jika tidak tepat, maka tidak ada peluang untuk memperbaikinya. Sekarang kita masuk ke faktor kedua yang berpengaruh terhadap kebahagiaan pernikahan, yaitu matra kecerdasan. Kita pernah belajar tentang matra kecerdasan di video sebelumnya. Matra kecerdasan menunjukkan kualitas pribadi seseorang, baik itu suami maupun istri. Matra kecerdasan antara suami dengan istri bisa sama, bisa juga berbeda. Ini adalah diagram matra kecerdasan. Makin ke atas, makin baik. Sehingga matra kecerdasan yang paling baik adalah matra spiritualitas. Dan matra kecerdasan yang paling tidak baik adalah matra personalitas. Adapun tips memilih pasangan berdasarkan matra kecerdasannya adalah pilih pasangan yang minimal berada di matra moralitas. Yaitu syukur-syukur kalau bisa di matra spiritualitas. Perlu dipahami bahwa matra kecerdasan ini tidak bisa diketahui lewat tes Tiffin.
Hanya kita sendiri yang bisa mengira-ngira kita sudah berada di matra level mana. Kedua, matra kecerdasan bukanlah faktor kritis, bukan faktor kritis yang berpengaruh terhadap kebahagiaan pernikahan. Matra kecerdasan disebut sebagai bukan faktor kritis karena beberapa alasan. Alasan pertama, matra kecerdasan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kebahagiaan pernikahan. Pengaruhnya seperti ini, makin tinggi matra kecerdasan suami dan istri, maka risiko konflik pernikahan akan makin rendah. Jadi kedua-duanya harus memiliki matra yang tinggi supaya risiko konflik pernikahannya berkurang atau minimal. Alasan kedua, matra kecerdasan bisa berubah karena matra kecerdasan ini dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga meskipun matra kecerdasan suami atau istri rendah, tapi masih memiliki peluang untuk diperbaiki, yaitu matra kecerdasan masih bisa naik ke level yang lebih tinggi. Caranya yaitu dengan terus memantaskan diri, meningkatkan kualitas pribadi kita. Contoh implementasinya seperti ini. Pada contoh pertama, ada seorang pria dengan mesin kecerdasan feeling yang memiliki matra moralitas. Pria feeling ini menikah dengan wanita intuiting yang juga memiliki matra moralitas. Sehingga kalau dihitung skor pasangannya, maka skor pasangan suami istri ini adalah 4. Karena suami didukung istri, sehingga artinya sangat cocok. Kemudian kalau dilihat matra kecerdasannya, maka pasangan ini memiliki matra kecerdasan yang sama-sama tinggi karena sama-sama moralitas, sehingga kondisi pernikahan pasangan suami istri ini akan berpeluang seperti ini. Mereka sangat bahagia karena skor pasangannya 4 dan minim konflik karena sama-sama memiliki matra kecerdasan yang sama-sama tinggi, yaitu matra moralitas. Kemudian kita lompat ke contoh ketiga, ada seorang pria sensing yang memiliki matra spiritualitas. Pria sensing ini menikah dengan wanita intuiting yang juga memiliki matra spiritualitas. Sehingga skor pasangannya 1, yang artinya tidak cocok karena suami ditaklukkan istri. Namun kalau dilihat matra kecerdasannya, maka pasangan suami istri ini memiliki matra kecerdasan yang sama-sama tinggi karena sama-sama spiritualitas. Sehingga kondisi pernikahannya akan berpeluang seperti ini. Mereka tidak bahagia karena skor pasangannya 1, namun minim konflik karena mereka sama-sama memiliki matra kecerdasan yang tinggi, yaitu matra spiritualitas. Jadi ini adalah ringkasan perbedaan antara dua faktor yang berpengaruh terhadap kebahagiaan pernikahan, skor pasangan dan matra kecerdasan. Kalau skor pasangan tujuannya memaksimalkan kebahagiaan, sedangkan matra kecerdasan tujuannya meminimalkan konflik. Kemudian kalau skor pasangan bersifat kritis, sedangkan matra kecerdasan tidak kritis, lalu skor pasangan pengaruhnya signifikan, sedangkan matra kecerdasan pengaruhnya tidak signifikan. Maksudnya, matra kecerdasan pengaruhnya tidak signifikan terhadap kebahagiaan pernikahan, tapi namun signifikan dalam meminimalkan konflik.
Kemudian, jika skor pasangan sifatnya tidak bisa berubah karena dipengaruhi oleh genetik, sedangkan matra kecerdasan bisa berubah karena dipengaruhi oleh lingkungan. Dan skor pasangan jika tidak tepat maka tidak bisa diperbaiki. Sedangkan kalau matra kecerdasan jika tidak tepat masih bisa diperbaiki. Sehingga skor pasangan bersifat must to have, sedangkan matra kecerdasan bersifat nice to have. Kesimpulannya, yang pertama, utamakan memilih pasangan suami atau istri yang menghasilkan skor pasangan 4. Berarti tipe pasangannya suami didukung istri atau istri mendukung suami. Kemudian yang kedua, apabila calon pasangan yang skor pasangannya 4 lebih dari 1, maka pilih calon pasangan yang kira-kira memiliki matra kecerdasan paling tinggi. Syukur-syukur kalau bisa matra spiritualitas atau minimal matra moralitas. Jangan lebih rendah dari matra moralitas. Lalu, apakah kalian termasuk pasangan yang berbahagia? Jika tidak, apa penyebabnya? Untuk mengetahui jawabannya, kalian berdua, suami dan istri, harus tes TVIN terlebih dahulu, sehingga bisa diketahui pola hubungan antara suami dengan istri. Baik, itu saja yang kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Apabila kalian butuh informasi seputar tes TVIN, misal lokasi tes TVIN yang paling dekat ada di mana, silakan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor saya ini. Apabila kalian belum paham, silakan sampaikan di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.